Gulai. Bapak Intan Karya. Sebenarnya tadi saya mau joget 10 menit, lampunya aja yang ada ngacuin. Kita story dulu. Abang-abang Kendari langsung. Oke ya. Siap kan? Abang-abang Kendari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya saya hari ini cuma ingin sharing aja. Masih semangat ya? Ini kalau kita tutup ruangan ini, pasti Pak Disan sama Pak Ali itu ngamuk. Kenapa? Karena nggak akan ada masuk omset, ya kan? Karena omset Kendari itu tergantung sama teman-teman yang di ruangan ini ya. Terima kasih kita semua. Ya, jadi kita nyantai aja. Saya cuma ingin sharingkan sedikit. Tadi saya kan udah sharing ya di seminar bahwasannya tahun ini aja pengeluaran saya udah di atas 1M. Sampai lupa saya salah satunya juga saya beli iPhone 12 Pro Max ini kemarin. Sampai trending di Facebook dan tetap nonton. Karena saya buat prank. Dan ada yang nonton? Yang belum subscribe silahkan subscribe. Tahun depan saya tetap sedih itu latar belakang pun saya lagi YouTuber nomor 1 di atas. Dengan 1 juta subscriber. Amin. Jadi saya bersyukur banget di titik ini ya teman-teman. Nggak tahu kenapa. Jadi pengeluaran saya baru saya ingat ternyata HP ini aja udah 32 juta. Nah, HP aja udah 32 juta, terus belum lagi perlengkapan untuk YouTube saya. Perlengkapan untuk YouTube saya itu udah di atas 1 juta, kamera, terus harus ada laptop 3, komputer 1. Jadi totalnya udah lebih dari 1M. Jadi setelah saya hitung, gede juga ya pengeluaran saya per tahun gitu ya. Bisa kebeli 1 Alphard gitu ya. Nah, tapi karena memang Alphard saya belum butuh, ya insya Allah mungkin tahun ini. Tapi prioritas saya itu nggak Alphard dulu. Akhir tahun ini mau bangun rumah, tanah yang ada itu rumah yang senilai 5M. Jadi kita sharing ya, ini visi dan teman-teman. Ini masa depan saya ngerti ya. Jadi nggak tahu kenapa saya terasa keluarin duit 1M udah sampai bulan ini udah nggak terasa, paham ya? Dan tabungan masuk terus. Jadi apapun yang mau saya beli udah beli gitu. Apapun yang mau saya nikmati saya nikmati. Saya di titik ini makanya saya sebenarnya nggak kurang suka meeting pakai slide sebenarnya ya. Saya lebih suka sharing karena kenapa inilah ibaratnya masa depan kalian. Jadi di posisi ini saya tuh sangat bersyukur. Saking senangnya itu gimana? Wah, kalau tahu dulu nih, kalau tahu ketika zaman-zamannya seperti kalian, kalau tahu masa depan saya seperti sekarang, disuruh ulang 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih susah, saya tetap lakukan. Jadi saya kasih tahu teman-teman ya. Jadi nanti kalau di slide mungkin saya banyak next, karena saya lebih suka ngobrol gini. Karena ilmu yang ngobrolin dari seperti ini, itu biasanya jarang dapat di buku ataupun manapun. Karena setiap orang kan beda-beda pengalamannya. Kemarin saya nginap di Bandung, di rumah Pak Nuli itu 1 minggu.
Ada yang melihat story saya? Naik sepeda kita terus berendam jam-jam berapa tuh jam 10 malam berendam. Disitulah saya baru paham ketika Pak Luli ngomong, Mit, suatu saat nanti lo akan benar-benar freedom. Saya dulu nggak ngerti apa kata freedom, dan kalian sampai detik ini saya yakin kalian nggak ngerti apa kata freedom. Walaupun kalian tahu freedom itu bebas, punya banyak uang, punya banyak waktu, nggak stres. Kalian cuma tahu definisinya, tapi kalian nggak benar-benar paham apa itu arti freedom sebelum kalian menikmatinya. Percaya kita. Ketika nanti kalian menikmatinya, kata-kata freedom tadi itu baru geleng-geleng diri. Oh, ini freedom yang selama ini aku hafal. Jadi sampai kapanpun kalian nggak akan benar-benar paham sebelum kalian ngerasain. Saya aja dari posisi freedom aja, ketika saya nikmatin fasilitas Pak Luli, saya masih geleng-geleng. Ini freedomnya versi Pak Luli. Nah, jadi di posisi Pak Luli, mentor saya sekarang ini, beliau adalah pemerintahan direktur ya. Itu gila loh. Yang saya lihat, saya mau sharingin apa yang saya rasakan aja ya. Jadi ketika saya di rumahnya itu 8 tingkat. Nanti akan tayang di YouTube saya. Ya nanti nonton aja, dan juga ada sesi sharingnya sama Pak Luli juga di kolam. Nanti kalian nonton aja. Tapi saya mau sharing yang singkat-singkat aja. Nah, di rumah Pak Luli itu kan 8 tingkat. Itu pagi-pagi kita main basket. Terus anaknya juga main basket. Terus anaknya si Meru yang masih kecil, Papa berenang gitu kan, dengan merengek-rengek gitu kan. Nah, jam 11 dibawa berenang sama ayahnya. Mungkin orang tua yang lain harus nyantok, harus kerja. Saya lihat itulah yang bedanya. Jadi ketika kita punya quality time bareng anak-anak, itu rasanya mahal banget. Karena saya kan belum punya anak, jadi nggak tahu rasa mahal seperti apa. Ketika saya lihat wajahnya Meru yang masih lucu, masih polos gitu kan, wajahnya anaknya yang cewek Raya masih polos, nggak mau sama mbak, maunya sama papa. Kalian kebayang nggak kalau kalian hari ini masih bergantung sama kerjaan, ketika anak kalian ngomong gitu nggak kebayang. Nggak mau Raya sama mbak, tapi karena Pak Luli mau udah freedom, oh ya udah, yuk papa temanin. Akhirnya siang-siang berenang, sore-sore minta dibawa jalan-jalan naik sepeda. Jadi pagi, siang, sore itu keluarga semua waktunya. Disitulah saya melihat, wah ini ya yang namanya freedom sebenarnya. Terus besoknya diajak naik yang seperti becak, tapi harganya 130 juta. Karena motornya itu, jadi dia model roda 3, udah ditempa khusus sama Pak Luli, nilainya 130 juta. Itu motor dari Itali. Nah, itu kita naik ke pegunungan. Itu juga ada vlognya nanti. Pokoknya benar-benar saya melihat, oh ini ya yang dirasakan Pak Luli. Yang dulu setiap seminar Pak Luli ngomong, go freedom, go freedom. Ternyata freedom sebenarnya itu kan akan benar-benar paham ketika kalian ngalamin. Makanya hari ini kita beruntung banget hari ini di perusahaan Tien dan MLM Tien. Saya punya juga teman-teman saya pengusaha. Kemarin kalau kalian lihat saya lagi camping, ada lihat story saya lagi camping, saya dari kalau misalnya hari ini zona nyaman positif, produktif. Jadi saya ngumpulnya sama teman-teman yang BUW yang mana visi udah besar. Nah, kita ngobrol. Itu stres semua pengusaha-pengusaha luaran. Walaupun uangnya ada yang puluhan M bahkan ratusan M. Kenapa? Karena yaitu mereka investasinya yang mana hari ini membutuhkan uang lagi. Sedangkan kita cuma sekali 10 hidup. Dan nggak ada yang namanya personal. Teman saya banyak sekali yang kaya. Tapi yang saya betul-betul lihat dari sorotan matanya itu bahagia, itu sangat jarang. Jadi kalau kalian kejar kaya, di luar kalian bisa kejar. Benar sih Pak. Di luar kalian bisa kejar untuk jadi orang kaya. Dan yang kedua, saya juga punya teman umurnya 40 tahun, kaya banget. Pas dia meninggal, semua berebut usahanya dia. Jadi adiknya berebut, istrinya berebut. Sekarang istrinya saya nggak tahu nasibnya seperti apa. Wah, itulah yang ngerinya di luar. Sedangkan di TNC dan bisnisnya biasanya langsung jatuh karena kepalanya yaitu ya dianya. Sedangkan di TNC saya bisa bilang 1 tahun kemarin saya sama sekali hampir nggak kerja. Kenapa bisa gitu Pak? Karena saya memang udah komitmen di awal. Ketika saya diamond, saya mau lihat aset saya sekuat apa. Tapi ini bukan untuk dicontohin. Kalau mau contohin ya kejar diamond dulu minimal, gitu ya. Saya sampai diamond nggak pernah tinggal pertemuan sekalipun. Bahkan ketika saya sudah memutuskan kerja lagi, sama juga
Kemarin saya memutuskan untuk kerja lagi nih, pas dari Iban ini. Makanya kalau kalian nengok saya sering datang kopi, dan bisa datang kopi, bahkan di hari pernikahan saya tetap datang. Biar apa? Biar nggak ada satu orang pun tim saya yang berani beralasan. Karena leader sebenarnya dia harus mencontohkan. Jadi kalau dia bilang, kenapa kamu nggak datang kopi? Saudara saya nikah, sayanya nikah, di hari nikah saya datang. Di hari saya pesta, jadi saya pesta kan salah-salaman 3.000 tamu loh. Itu jam 3:30, tapi saya tetap datang kopi. Sampai grup saya semuanya bingung. Pak, Bapak kan bisa nggak datang karena ini hari bahagia Bapak? Enggak. Sengaja saya mau melakukan apa yang orang rata-rata nggak mau lakukan, biar saya dapatin apa yang orang rata lakukan. Makanya teman-teman melihat hasil dari seseorang, karena komitmen seseorang itu juga luar biasa. Karena kalau saya udah posisi kerja itu udah gegeran. Kalau kalian lihat story saya, istri saya sampai nemani saya sampai jam 12 malam sering, yang follow IG saya. Kenapa? Saya juga contohin sama grup saya. Woi, aku yang udah punya istri aja, istri aku lagi hamil 5 bulan, masih kerja sampai jam segini. Lu masih lajang, males-malesan, mau dibawa kemana? Belum sukses lagi. Iya, jadi tamparan kita sedikit lagi bro. Jadi kalau saya tampar bro, pasti apa? Pakai sikap, pakai integritas saya. Jadi mereka nggak ada berani alasan. Sampai sekarang, jadi setahun kemarin ya, saya ceritain dikit ya. Saya baru-baru ini kerja waktu udah istri saya hamil di bulan ketiga. Jadi saya nggak quality time bareng keluarga setahun. Akhirnya kenapa? Karena sampai saya demen itu saya nggak pernah ada waktu sama keluarga saya. Bahkan setiap hari Minggu misalnya orang tua saya, yuk ke laut, maaf kita harus kopi. Mak saya ngajak ke tempat nikah saudara, boleh mak, tapi jam 1 teng kita harus sudah balik. Jadi SMP terserah kalau mau ngomong apa. Jadi perbincangan saya kadang-kadang, tapi saya nggak peduli karena masa depan saya lebih penting daripada apapun itu. Jadi singkat cerita, mama saya lagi, kita sekarang udah diamond nih, pasien juga udah gede, mana nih katanya waktu mulai kita buat keluarga, ya udah sekarang nih. Terus saya pamit dulu, saya nggak akan datang kopi, tapi kalian apapun yang kalian minta bantu saya bantuin. Tapi saya ke kopi karena kan kopi hari Minggu. Saya mau kasih waktu saya ke keluarga 1 tahun ini. Dan alhamdulillahnya dalam tahun itu bisnis saya naik 3 kali lipat. Bisnis saya naik 3 kali lipat. Jadi freedom sebenarnya bukan nggak kerja, tapi kita bisa memilih kapan kita bekerja, kapan kita untuk menikmati. Tapi ingat, jangan pernah menikmati sebelum waktunya nikmati. Karena ada juga bintang 8 saya, belum apa-apa bisnisnya bintang 8 dan bintang 8 masih sangat standar bisnisnya. Udah coba-coba main, udah jatuh lagi. Ujung-ujung apa? Bangun jatuh. Jadi kapan menikmatinya? Jadi kita ini seperti menerbangkan sebuah pesawat. Sebelum pesawatnya betul-betul terbang, jangan coba-coba. Makanya itulah gunanya konsultasi sama upline, sama mentor. Daripada kita udah capek bangun bisnis terus kita jatuh, hancur lebur terus bangun lagi, apa gunanya coba? Mendingan nggak usah berjuang dari awal. Kalau udah capek bangun kita hancurin sendiri tuh. Karena saya sering banget melihat grup saya, udah capek-capek dia bangun bisnis, dia sendiri ngancurin dengan sikapnya. Karena belum saatnya nikmati, dia nikmatin. Nah, sampai akhirnya saya menemukan beberapa orang yang mencontoh kerja keras saya. Sampai ada satu orang yang tadi yang saya sharing mantan pengedar sabu, dia kemarin itu tembus reward Cina. Sampai dia bilang, Pak, saya nggak usah berangkat aja boleh Pak, lagi semangatnya kerja. Kebayang nggak ada kayak gitu? Kalau kita kerja gila-gilaan, ibadah sebagus mungkin, akan ada grup yang mencontoh kita walaupun kita enggak kita kasih tahu cara kerja yang baik dan benar. Allah yang langsung titipkan, ya, kopian hati kita, kopian kerja keras kita di tim kita. Maka hari ini ada yang tanya, ada yang DM saya, Pak, gimana biar dapat tim yang bekerja keras yang ini? Udah lu nya aja bekerja keras. Nanti Allah yang kirimkan jodoh. Jadi jodoh bukan hanya jodoh itu bukan hanya untuk suami istri. Jodoh itu juga berlaku untuk rekan bisnis. Jadi kalau rekan bisnis lu banyak pula, lu nya masih banyak pula. Jadi kalau mau dapat rekan bisnis yang betul-betul pekerja keras, ibadah yang bagus, udah kita fokus sama diri sendiri. Nah, rata-rata yang saya lihat seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nggak usah bingung nih kalau belum dapat tim bagus, kitanya aja dulu bagus sendiri. Kalau belum dapat pun selalu berbaik sangka. Nanti coba dengerin di YouTube saya 5 pertolongan Allah. Kadang-kadang
Allah tuh cuma menguji kesabaran kita. Sekecil apapun kerja keras kita, nggak mungkin Allah nggak balas. Itu makanya di sini penting namanya untuk meningkatkan iman kita sama Allah. Orang yang ngedon, orang yang putus semangat, hanya orang yang tidak berpisah sama Allah. Itu bagi saya. Kenapa? Karena dia nggak yakin Allah akan balas kerja keras dia, maka dia ngedon. Tapi orang yang hari ini yakin sama Allah, jadi jangan ngomong yakin kalau kita belum membuktiin dengan tetap semangat kerja keras. Saya ulangin, jangan ngomong yakin sama Allah, Allah itu maha baik, Allah itu bilang maha adil, tapi sikap Anda nggak menunjukkan seolah apa yang Anda ucapkan Anda imani. Kalau kita percaya, kalau kita percaya sama Allah, kita bilang Allah itu maha baik, Allah itu maha adil, Allah itu pasti akan ngebalas semua kebaikan manusia. Saya tanya satu pertanyaan, Allah itu selalu baik atau kadang-kadang aja baik? Selalu kan? Terus kenapa kita harus ngedon ketika belum ada hasil? Makanya ada ayat Al-Quran, apakah aku akan membiarkan kamu beriman tanpa ujian? Tidak. Allah itu tidak akan membiarkan kita berkata, aku sudah beriman, tapi tidak ada ujian. Allah tidak akan membiarkan itu. Orang-orang yang mengucapkan aku beriman, pasti Allah uji. Biar sesuai apa yang keluar dari mulutnya dengan perbuatannya. Tanpa ujian, tidak sah kita ngomong kita beriman. Orang-orang yang beriman itu pasti dapat ujian. Makanya hari ini naik turun bisnis saya nikmatin. Karena apapun saya gantungkan sama Allah. Ketika saya dapat hasil, saya langsung ngomong, alhamdulillah ini titipan dari Allah. Ketika saya belum dapat hasil, saya juga ngomong, alhamdulillah Allah masih mau lihat sujud saya di sepertiga malam. Allah masih mau melihat saya ngebantuin tim saya. Allah masih kangen dengan perjuangan saya di lapangan. Allah masih mau melihat saya beroperasi di lapangan. Udah itu. Kalau kita libatkan setiap langkah kita karena Allah, kita nggak mungkin ngedon. Kita akan terus semangat. Itu dia. Makanya hari ini saya lagi menikmati lagi nih kerja kerasnya. Alhamdulillah setiap minggu saya tetap kopi, kecuali lagi di luar kota seperti ini. Kalau lagi di Banda Aceh, saya nggak mungkin skip kopi. Sesibuk apapun saya. Jadi selalu tetap datang OP. Ini yang saya lakukan. Sampai ya saya langsung ngomong sama istri saya. Untungnya istri saya hari ini sangat pengertian. Saya bilang, abang kalau misalnya ada kopi nggak bisa diganggu. Selesai itu silakan, ayo. Karena ngomongin integritas. Nah makanya hari ini yang masih bolong kopi, yuk sama-sama perbaiki. Biar nanti, ya. Biar nanti pas kalian lagi emang mau datang kopi, tapi tidak sadar nggak datang kopi bukan karena malas, tapi emang mau kasih waktu yang terbaik untuk keluarga. Ingat itu. Jangan nggak datang kopi gara-gara mau tidur, nah itu kacau. Jangan nggak datang kopi gara-gara mau main sama teman, itu kacau. Tapi kalau nggak datang kopi gara-gara mau quality time buat keluarga, nanti ya, tapi nanti ketika diamond silakan. Tapi nanti konsultasi diri sama mentornya lah. Jangan nanti saya salah ngomong ya. Ya, kalau saya gitu, saya ngomong sama grup saya, kalau kalian udah diamond silakan kasih waktu yang terbaik untuk keluarga kalian. Nah, tapi ya biasanya ya kita juga akan bosan. Kita pasti mau fight di lapangan lagi. Orang-orang di lapangan itu pasti akan terus rindu untuk fight di lapangan. Maka kenapa alhamdulillah saya hari ini sampai 2 kali kunjungin di sini, beberapa kota juga saya bolak-balik. Karena emang saya orang lapangan. Orang-orang yang jualan online itu nggak ngerti proses lapangan. Orang-orang yang jualan online toh itu nggak ngerti yang namanya pahit manisnya berjuang di lapangan, nggak ngerti. Makanya hari ini saya sangat bersyukur dari awal saya berproses di sini tanpa jualan online. Kalaupun sekarang jualan online semua pakai karyawan. Kok bisa sih Pak? Itulah skill of leadership. Ketika leadership kita udah bagus, kita bisa memanfaatkan orang-orang pintar untuk jadi orang yang kita bayar. Ini saya mau coba contohnya. Saya ngomongnya kadang-kadang kalau ada penekanan suka lillahi ta'ala saya ngomong gitu kan. Saya sampai sekarang suruh buat email mungkin nggak bisa. Email nggak bisa. Udah nggak bisa, males, mager. Pokoknya yang berhubung sama pendaftaran magernya minta ampun. Maka syukurnya sekarang ini udah ada istri. Kayak kemarin kan penerbangan harus pakai e-hajj. Udah ngisiin aja, kamu yang ngisiin gitu. Nah itu paling males. Pokoknya yang ngomongin digital itu saya paling mager. Saya mendingan hari ini ngomong sama 1 hari sampai 10 kali presentasi, offline sampai 10 orang, itu saya suka. Nah, dan bahkan alhamdulillah banget, hampir nggak ada orang yang saya cek kesehatan itu nggak closing. Bahkan kalau dari 10 itu 8 orang pasti beli, 8 orangnya, dan belinya nggak ada yang di bawah 1 juta, pasti di atas 1 juta. Kok bisa Pak Mif? Baru-baru ini saya dapat bocoran. Kemarin kita ngobrol di Clubhouse. Nah, Clubhouse ini khusus ada di iPhone ya, yang lagi viral kemarin, sosial media baru.
Nah, kita ngobrol. Ketika ngobrol, saya ini mau ikut bulan Juni ini trainingnya. Itu harganya murah. Trainingnya 3 hari cuma 28 juta. Nah, mudah-mudahan jadi saya ada daftar kemarin. Tapi dikonfirmasinya nanti katanya di April ini. Jadi agak kena pandemi ya Jakarta karena masih agak rawan buat acara kayak gini. Mudah-mudahan jadi. Nah, sekarang kalau saya lebih suka investasi ke sini sama ke sini. Nah, jadi seminarnya itu 3 hari. Salah satu intisari dari seminar itu, jadi kan yang ngejual seminar itu kebetulan sahabat saya. Maksudnya ngejual gini, Mif, saya tanya sama dia udah sukses banget lah, penghasilan sebulan 3M, dia punya perusahaan sendiri. Saya tanya, bro, kira-kira kalau aku ikut seminar, yang paling harus aku ikut seminar apa? NLP, Neuro Linguistic Program, NLP. Berapa harganya? 24 juta. Kalau lo tanya sama gua, ada puluhan seminar, nomor 1 yang harus ikut itu. Oh ya udah, gue ikut Juni nanti. Nah, kalau mau ikut nanti cari info aja. Nabung aja 28 juta ya. Ya, oke. Kita masuk slide. Oke, tapi ini di slide nanti saya skip ini karena slide mama saya lebih suka ngobrol. Jadi lebih suka sharing pengalaman tadi. Ya, jadi sekali lagi, kalau nanti benar-benar akan nikmatin freedom sebenarnya. Jadi contoh nih kayak saya beli HP ini masih mahal nih 32 juta. 3 hari kemudian turun jadi 24 juta, tapi biasa aja. Ngerti gak sih? Jadi 4 juta hilang ya udah dia aja. Kenapa? Emang udah berlebih duitnya, enak banget. Saya beli HP ini 3 hari kemudian baru mama saya ngomongin malamnya. Kalian waktu di vlog saya, mama saya ngomong sama adik saya kan, iya, enak naik Avanza, saya naik Avanza aja. 3 hari kemudian habis saya beli HP, langsung saya beli Avanza cash lagi untuk mama saya. Kayaknya enaknya. Jadi apapun yang kepikiran yang harganya puluhan juta kah, ratusan juta, udah easy banget gitu. Kalau kata Indra berapa? Tapi tetap harus humble. Saya biasanya ibaratnya sharing kayak gini cuma di seminar doang. Tapi kalau di story di Instagram saya jarang. Ini kan channel televisi, makanya saya ibaratnya nyebutin angkanya. Tapi kalau di luar ngeri juga orang panjang kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di seminar, ya udah saya nyebutin. Jadi pengeluaran saya sebulan ini baru ingat tadi kan, HP-nya 32 juta, belum lagi 2 jam saya sama istri, ini 7 juta, jam istri saya juga 7 juta, berarti udah 15 juta, 40 berapa juta gitu. Ini baru ingat, banyak lagi kalau saya ingat mungkin pengeluaran saya di tahun ini aja udah 1,5 M mungkin. Kalau mau ditotalin semuanya, ninggalin sih. Nah, jadi kepikiran saya, jadi di seminar berikutnya kayaknya saya tulis rincian. Kenapa? Karena untuk visi biar otak nyampe itu perlu pembuktian, gitu nggak? Oh iya, berarti pengeluaran seorang demon 1,5 M per tahun biaya aja gitu. Nah, ini yang maksud saya cash, bukan kredit, cash. Jadi 1,5 M itu cash semua keluarnya. Bahkan tabungan saya sekarang ini masih alhamdulillah banget lah. Ini insya Allah juga saya lagi bangun ruko, makanya ini pulang ini saya mau jual ruko, mau bangun rumah. Makanya jadi makanya kan harus belajar investasi nanti. Jadi kalau belajar investasi, jadi uangnya diputar ke sini, jangan konsumtif di awal. Ingat, saya beli iPhone ini ya ketika saya mau udah berlebih banget. Dulu mana ada. Jadi di awal jangan bergaya dulu, belum saatnya. Nanti kalau udah lebih banget, baru bergaya. Karena saya sering lihat nih penyakitnya anak-anak muda, ada uang dikit langsung gayanya minta ampun gitu ya kan. Nah, kadang-kadang itu ujung-ujungnya bisa jatuh lagi. Jadi jangan bergaya dulu sebelum waktunya. Itulah gunanya konsultasi keuangan sama mentor-mentor kalian luar biasa nih. Biar apa keuangan kan benar-benar bagus. Beli tanah dulu, maka ini tanah yang mau saya bangun rumah 1.500 meter. Nah, jadi luas banget tuh rumahnya. Kolam renangnya wah, saya udah nggak sabar. Itu pokoknya benar-benar. Jadi kalian tahu sendiri lah tipe kal saya itu emang betul-betul sedikit melankolis dan sedikit hedon, kan gitu. Jadi saya ingin ngebangun betul-betul nanti bisa jadi apa ya? Ya kan ada di vlog nanti. Jadi nanti kan tinggal nunjukin. Nah ini one diamond aja rumahnya kayak gini. Asik ya gitu kan? Nah ini kehidupan diamond seperti ini. Maka sengaja kenapa hari ini saya nge-vlog yang lain biar gampang diidentifikasi. Jadi ada yang lucu tuh grup saya. Grup saya dengan presentasi prospek. Nih, dia presentasi negatif prospeknya. Alah jelas nih bisnis kayak gini. Aku mendingan kayak abangku, YouTuber sukses. Dia sebutin saya nggak tahu. Itu apa yang dia? Itu kemarin beli HP, beli mobil 2 biji, 1 bulan untuk turun. Jadi itulah kayak dia ya. Terus dia akhirnya, aku tahu itu siapa?
akun aku. Oh iya, saya bisa saya MPSI. Langsung, aku join. Saya sampai sekarang nih, lillahi ta'ala belum makan uang 1.000 pun dari YouTube. Jadi masih pengeluaran saya untuk YouTube dari atas 100 juta. Jadi saya ngebangun YouTube yang hobi aja. Ya kan orang ada yang hobi sepeda, kayak Pak Ruli sepedanya berapa? 60 juta. Ada 4 sepedanya udah hampir 300 juta, ngerti nggak? Jadi hobi orang beda-beda. Hobi saya sekarang apa ya? YouTube. Jadi YouTube-nya bukan cari duit, tapi apa? Hobi. Jadi jangan coba-coba main YouTube kalau kalian ya duitnya bahaya nanti. Uang kalian habis. Bener. Gaji karyawan berapa? Untuk alat-alatnya berapa? Jadi jangan untuk cari duit. Makanya nanti biarkan ngerti dulu mindset saya. Saya main YouTube bukan cari duit, tapi apa? Hobi. Sama kayak Pak Ruli hobi sepeda. Ada misalnya Pak Cenceng kemarin hobi sepatu roda, terus hobi sepeda juga. Ya beda-beda hobi manusia gitu. Yang penting sesuatu yang buat kita senang tapi nggak ganggu aktivitas kita di TNC. Nah itu. Nah banyak orang sesungguhnya itu telah meninggal ketika mereka hidup hanya karena tidak memiliki harapan. Jadi sangat penting hari ini biar kalian selalu bergairah. Kenapa kalau misalnya kalian lihat saya, wah ada yang lihat saya Pak Ustaz nggak tidur ya? Bukan nggak tidur. Saya tidurnya cuma 4-5 jam udah cukup karena hidup saya terlalu bergairah. Hidup saya tuh selalu semangat. Kenapa? Karena saya selalu menerapkan apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Kalau kalian hari ini belum ada betul-betul impian, nah ini yang harus digarisbawahi. Impian yang kalian buat biar kalian tergerak terus, itu bukan impian yang kalian inginkan, tapi impian yang ibaratnya memacu adrenalin dan ibaratnya hasrat kalian. Ingat ya, impian itu kalau belum memacu hasrat kalian akan kerja gila-gilaan. Contoh ini saya contohin, nanti kalian cocokin dengan impian kalian. Di tahun ini, satu sisi saya ingin ganti BMW saya yang bisa buka atap. Harganya 1,6 M. Pingin, tapi nggak membuat saya menggebu-gebu. Gitu ya, nggak membuat saya ini kalau nggak tercapai dalam waktu singkat, rasanya wah enggak. Tapi yang tadi yang saya sebutin, bukan mobil, rumah yang ada kolam renang, itu buat saya bergairah banget. Jadi kalau saya misalnya bangun pagi masih ngantuk, kalau saya ingat, saya langsung udah tahu nih gambaran rumah saya seperti apa, gitu ya. Jadi udah di luar kepala saya, kolam renangnya di mana, ruang tamu, udah setiap hari saya afirmasi dalam otak saya. Ketika saya bangun tidur, saya walaupun masih ngantuk, capek, ingat itu, langsung saya gerak. Itu yang namanya hasrat. Kalau tadi mobil, impian. Kalau udah ngomongin hasrat, nah kenapa? Hasrat itu akan muncul kalau di balik tujuan kita itu ada sebab-sebabnya. Kalau impian, ya contoh nih mobil tadi. Kenapa pingin mobil yang bisa buka atap? Ya biar keren aja kalau jalan sore-sore di Padang aja. Udah, sekedar itu aja. Tapi kalau rumah tadi, bentar lagi anak saya lahir. Ketika anak saya lahir, saya pingin anak saya itu ibaratnya tempat mainnya yang luas. Terus satu sisi lain, nanti ketika saudara-saudara saya datang, mereka dia betul-betul betah di rumah saya. Yang kedua, saya butuh grup nanti ketika grup nanti mau meeting crown above, mereka ada visi yang jelas dan yang lainnya. Jadi banyak nih sebab-sebabnya kenapa saya ingin rumah tadi. Nah, karena itulah kali ini saya kejar rumah. Satu sisi lagi, saya juga ingin Alphard dan lain-lainnya. Nah, jadi harus dibedakan hasrat sama impian. Yang membuat kalian ini tergerak itu hasrat. Hasratnya beda-beda. Ada juga tim saya hasratnya apa Pak? Pingin bayar hutang keluarga, ada. Jadi bukan gaya-gayaan, bukan untuk sok-sok alim. Kan bayar hutang keluarga seolah alim. Kalau itu nggak memotivasi, nggak usah dulu. Pokoknya apa yang betul-betul kalian inginkan aja dulu. Itu lebih baik daripada sesuatu ibaratnya yang keren, tapi nggak memotivasi kalian, ujung-ujungnya mager, ujung-ujungnya semua nggak dapat. Jadi kalau misalnya maaf nih, impiannya bukan untuk umrah orang tua, udah masih ikut. Nggak usah sok-sok mau umrah orang tua kalau emang belum pingin. Karena itu nggak akan menggerakkan Anda. Lebih baik sesuatu menggerakkan Anda sehingga Anda terus bergerak, nanti terlintas sendiri umrohnya, ngerti gak? Jadi jangan ikut-ikutan. Saya sering banget lihat grup itu ikut-ikutan, padahal dalam hati dia nggak betul-betul pingin. Kalau misalnya emang pinginnya ganti HP, udah ganti HP aja dulu. Itu kalau misalnya ganti HP, tapi ya bagusnya sih jangan yang konsumtif ya. Kalau misalnya ganti HP betul-betul misalnya dia mau jualan online-nya HP udah nggak layak lagi, nggak apa-apa. Jadi yang betul-betul kita inginkan, tapi juga harus sesuai kebutuhan. Jangan untuk gaya-gayaan atau pingin dibilang anak yang berbakti atau yang dibilang alim. Tapi kalau misalnya pun pingin umrah dengan orang tua emang untuk pingin, ya alhamdulillah lebih bagus. Tapi kalau enggak, ya udah ikutin dulu apa yang Anda mau biar Anda termotivasi dan tergerak terus untuk bekerja. Ya, Pak.
What is your goal? Nah ini next saja nih video, nanti kita nonton kapan, soalnya waktu terbatas juga. Next. Nah makanya saya sangat termotivasi sama Harlan Sanders yang punya DSC. Nah kenapa? Harlan Sanders itu udah tua banget, di umur 62 tahun dia masih mau mengejar impiannya. Bahkan bukan sekali dua kali dia gagal. Next Pak, dia tercatat kegagalannya itu sampai 1009 kali. Dia menawarkan resep air dia itu sampai 1009 restoran. Kebayang berapa kali gagal? Kalau Anda ini masih ditolak 5 orang prospek, berarti masih kalah jauh sama bapak tua ini. Malu anak-anak muda. Mungkin ada juga ibu di sini, bapak-bapak, siapa tua sama bapak ini. Harusnya jauh lebih semangat. Kenapa si bapak ini semangat? Karena dia menerapkan teori Hernando Cortés. Teori apa? Hernando Cortés pernah mengatakan no turn back, jadi nggak ada jalan kembali. Jadi si bapak tua ini, ya saya panggil bapak tua aja, biar anak-anak muda ya bapak tua aja bisa kan gitu kan, makanya saya nggak sebutin nama gitu ya. Si bapak tua ini dia jual rumah satu-satunya yang dia punya untuk modal dia keliling ke berbagai kota nawarin resepnya. Kan butuh biaya transportasi dan lainnya, dia jual rumahnya. Jadi kalaupun nggak ada yang terima resep dia, terpaksa dia beli tenda, seperti kata Pak Bi, tinggal di tenda, kan mungkin. Makanya jalan satu-satunya harus sukses. Ketika kita sudah ngomong sama diri sendiri, aku harus sukses, kita sukses. Makanya ini saya kasih tahu sama teman-teman semua. Seorang pecundang akan terus jadi pecundang dimanapun. Kalau Anda berhenti di bisnis nih, di luar juga jadi orang pecundang. Betul. Ya gitu, karena mental ini ketularan. Makanya hari ini, maaf nih, bukan untuk sombong-sombongan. Kenapa YouTube saya hari ini sukses? Bukan karena saya hebat, tapi karena saya sudah punya mental kuat di TNC. Untuk ngebangun YouTube harus punya mental juga. Jatuh bangun dan lainnya banyak. Jadi kalau kita hari ini udah bagus di satu bidang, makanya di TNC ini yang paling mahal bukan uangnya, tapi yang paling mahal di TNC mentalnya. Hanya khusus bagi orang-orang yang berproses. Tapi kalau makanya hari ini loh, Anda jangan berdoa cepat sukses, cepat kaya. Nggak ada guna Anda cepat sukses, cepat kaya kalau Andanya tidak bertumbuh. Jatuh lagi juga. Tapi kalau Andanya sudah di sininya udah bagus, di sini ada bagus, udah gampang. Bisnis Anda udah pasti bagus. Dan apapun yang Anda bangun selanjutnya itu juga akan bagus. Makanya hari ini saya nggak benar-benar salut sama orang-orang yang kaya. Belum terbukti mentalnya. Tapi orang yang udah jatuh bangun, ya, yang bisnisnya tetap gede, itu mau ditaruh dimanapun sukses. Makanya saya alhamdulillah hari ini bersyukur banget di TNC ini terlalu banyak jatuh bangun saya. Mungkin beberapa saya bisa ceritakan di sini. Saya tapi biasanya sharing jatuh bangun saya khusus di Royal. Nanti insya Allah ya khusus yang pertemuan raya. Dan itu perdana kemarin di Cirebon. Kenapa? Kalau CP nanti kalau Anda dengar cerita jatuh bangun saya, pening Anda. Jadi nggak kuat mentalnya. Makanya hari ini saya sesuaiin ya ilmunya sama PBU. Iya. Jadi kalau misalnya ya, bisa dibilang ya, saya mungkin termasuk 10 besar yang ngalamin proses terpahit di TNC. Wah, ngeri Pak, iya ngeri. Maka hari ini saya bersyukur. Dulu ketika ngalamin nangis, sekarang bersyukur. Jadi saya hari ini ngalamin proses apapun di saya, di bisnis saya, udah kayak biasa aja, karena udah pernah ngalamin badai besar. Jadi sekarang masalah kayak kerasa hujan rintik-rintik. Gitu dia. Ya, oke, lanjut. Nah, kalau mau ada muda, ini ada yang lebih muda. Mark Zuckerberg, umur 19 tahun udah jadi triliuner, bukan milioner, triliuner. Jadi di atas milioner lagi. Salah satu, bahkan di siang saat itu dia jadi nomor 1 terkaya di dunia. Oke, next Pak. Nah, ini ada Steve Jobs sama Bill Gates. Nah, kenapa saya namain foto ini? Kita belajar juga dari mereka. Mereka kayanya bukan hanya masa muda, tetapi bertahan kayanya. Dari muda, mereka umur 20 tahunan udah mulai bisnisnya, sampai sekarang pun masih kaya. Jangan sampai nanti kita cerita sama anak atau cucu kita, dulu Bapak pernah kaya nggak? Dulu Papa pernah punya mobil, tapi akibat Papa hari ini nggak bisa ngejaga sikap Papa, jatuh lagi. Kagak enak, betul ya? Maka hari ini Bapak Ibu, apapun hari ini ibaratnya saran dari mentor-mentor Anda ya, dari apa-apa kita turutin. Jangan sampai cuma tinggal nama, itu nggak asik. Saya berharap semuanya yang pernah ikut meeting-meeting saya ini,
sampai kapanpun ya makin sukses. Pas ketemu nanti tahun depan ya, semoga nanti diundang lagi Pak ya. Ya. Kalian request saja sama upline kalian. Jadi kalau kangen sama saya tahun depan, request saja sama upline kalian. Nah, oke, next Pak. Apa yang harus saya lakukan kalau hari ini prestasi Anda lagi bagusnya? Atau yang kedua, keadaan terpuruk. Kalau hari ini kalian lagi bagusnya, yang pertama bersyukur. Yang pertama bersyukur. Yang kedua, Anda harus tahu Pak, badai itu pasti akan datang walaupun kita lagi bagusnya. Jadi selalu harus bersiap-siap. Jadi jangan sampai terlena. Kalau bisnis kita lagi bagus, jangan sampai terlena. Nah, harus siapkan badan seolah-olah karena kadang-kadang ya itu badai itu akan datang di saat kita nggak siap. Jadi kalau bisnisnya lagi bagus-bagusnya, justru kadang saat itulah Anda diuji. Jadi kalau Anda hari ini nggak siap-siaga, terlena, bahaya. Nah, yang kedua, keadaan terburuk. Saya yakin kalau dibilang dia 1 sama 2, pasti lebih banyak yang kedua. Pak, bisnis saya lagi stagnan. Pak, bisnis saya lagi nggak bertumbuh. Pak, bisnis saya kok gini-gini aja. Pasti banyak yang kedua. Tenang, Bapak Ibu. Saya juga pernah ngalaminnya. Bahkan saya juga pernah hampir berhenti dari bisnis ini. Pernah juga kehilangan arah, nggak tahu ngapainnya, aku lanjutin apa enggak. Sampai saya berdoa, ya Allah, kalau seandainya yang maintain sini masih bagus bagi saya, tolong tunjukkan jalan. Pernah saya bilang seperti itu. Nah, jadi, pokoknya saya sering berdoa seperti itu. Alhamdulillah Allah selalu bisikkan ke hati saya, udah kamu fight lagi. Lillahi ta'ala gitu. Saya sering banget hati saya tuh gundah gelisah, saya harus bagaimana di sini. Tapi setiap saya berdoa, ingat ya, jangan Anda berdoa kayak gitu ibadah Anda lagi bolong-bolong. Itu nama bukan bisikan ibaratnya ini dari Allah, setan yang bisikan Anda. Terus ada jumpa yang apa ya? Semalam saya berdoa, saya bilang tolong tunjukkan yang terbaik. Padahal 2 hari lalu salatnya bolong-bolong gitu. Itu nggak akan dikasih yang terbaik. Jadi maksud saya kasih terbaik ketika emang ibadah Anda, bahkan kalau cowoknya 5 waktu di masjid, salat sunnahnya nggak tinggal. Nah, makanya saya selalu nih sama mentor Anda nih, ya, sama Pak Ersan nih. Waktu sholatnya benar-benar dijaga. Tadi waktu mau keluar, aduh Pak, saya maghrib belum sholat dulu Pak, plus doang, hebat. Karena kalau orang lain jaga ibadah, Allah pasti akan jaga rezeki kita. Nah, jadi kalau keadaan terpuruk pun, Bapak Ibu, semua orang ngalamin. Jadi Anda jangan pernah ngerasain Anda sendiri. Semua leader besar ngalamin, bahkan banyak orang yang lagi ngalamin tapi tetap semangat. Maka hari ini bersyukur dulu, walaupun bisnis Anda lagi jatuh, Anda bersyukur dulu Anda masih di TNC. Ada orang ya, baru kejadian nih di Medan, Diamond itu baru keluar dari TNC. Diamond. Nah, kalau bagi saya gini loh, salah satu nikmat paling besar itu apa? Maaf ya, sekarang saya boleh tanya ya, ada yang nggak Islam di sini? Ada, oke ya, berarti biar saya ngomongin ya. Nah, nikmat paling besar agama apapun kan iman. Ketika kita masuknya udah nggak percaya ada agama kan, wah kacau ya, betul ya. Maksudnya udah percaya ada agama udah kacau. Nah sama ini dianya leader besar di Medan, saya nggak usah sebutin nama takutnya gibah. Dia seolah melihat perusahaan lain itu lebih keren. Baru-baru ini pindah pada 2 kakinya jalan. Itu berarti Allah sudah tarik nikmat, ya nikmat bisnis dari dirinya. Kalau bisnis jatuh masih bisa diperbaiki. Tapi kalau Allah sudah tarik nikmat, mata Anda seolah melihat di sini udah nggak keren lagi, dan Anda pindah ke sebelah, dan di sebelah cuma bertahan 1 tahun, terus perusahaan hancur, itu selesai hidup Anda. Jadi kalau bisnis mau hancur apapun, sekali lagi bersyukur dulu. Ada orang yang Allah tarik nikmat bisnisnya. Saya nggak tahu. Biasanya ya, setelah saya survei, banyak saya survei yang udah ada di Diamond, yang berhenti dari sini, rata-rata pasti punya kesalahan besar. Salah satunya dengan manusia. Maksudnya dengan manusia, ya dengan grupnya. Mungkin dia ibarat dolimin grupnya nggak dikasih, ataupun bonusnya hari ini bisa ditipu. Kan orang-orang baru kan nggak tahu apa-apa. Maka hati-hati, hak manusia lain kalau kita ambil, Allah lenyapkan kita. Itu yang saya tuntut sama grup saya. Kalian mau gimana pun, mau kepepet apapun, jangan pernah bohongin orang lain. Jangan pernah dolimin orang lain. Selalu harus benar terhadap orang lain. Karena di sini saya lihat, kalau itu udah terjadi, ya Allah butakan seolah bisnis ini udah, ya hasilnya lebih dikit daripada di luaran, dia pindah. Dan ternyata di luaran itu cuma bertahan 6 bulan kan. Sekarang udah bingung nih, mau balik lagi udah gengsi. Grupnya udah gak ada menerima lagi. Makanya kalaupun kita hari hancur, ingat aja itu. Bahkan ada yang sebelum ini kejadian yang dulu yang apa nih, perusahaan yang Kaci. Ya, ada yang tahu yang udah saya cerita dikit lah.
Nah, Furcek, FKT ada berapa yang pindah ke sana? Salah satu leader Medan itu 2 kakinya sekarang omsetnya yang satunya 2M, yang satunya 1,5M. Berarti pasif income-nya aja, dia tutup poin aja, berarti hampir 200 juta. Anda kebayang nggak? Tidur makanannya 200 juta bisa hilang gara-gara ya itu Allah sudah tarik imannya. Allah bentakan hatinya seolah di sini nggak bisa ngasilin lagi. Itu lebih bahaya daripada nomor 2. Makanya kalaupun misi kita hancur, bersyukur dulu. Allah masih memberikan kita tetap positif terhadap bisnis. Nah, back to basic. Jadi kalau Anda hari ini yang ngalamin yang nomor 2 udah simple banget. Makanya saya sering banget lihat di leader ketika dia jatuh, dia memikirkan ini strategi apa yang harus aku lakukan. Apalagi nggak ada, ulang lagi dari awal aja. Presentasi lagi, follow up lagi, ibadah yang diperbaiki lagi. Kalau Anda dalam 3 hari, bisnisnya naik lagi, tapi sabar. Banyak orang ketika hancur, mereka nggak sabar punya balik kayak dulu sebelum hancur, nggak bisa. Tetap harus ada prosesnya lagi, dan itulah yang Anda harus nikmatin. Saya selalu ketika saya jatuh, saya udah langsung gini, ikat badan. Pas saya pernah nih, saya sharing ini lah salah satu. Harusnya di Royal Go. Saya pernah di Silver Lion jadi best PBO seluruh Indonesia sebelum Majesty Bandung lahir. Seorang Miftah dari Aceh yang ada plan sudah membuktikan jadi best PBO tanpa plan. Nah, ini makanya hari ini harusnya Kendari juga bisa. Jadi pas saya jadi best PBO, grup saya cross planning. Nah nanti sebenarnya ada poinnya depan, tapi apa? Saya ngomongnya campur aja. Yang penting kalian tangkap aja apa yang saya ngomongin, saya sharing ini. Jadi grup saya itu cross planning. Kemarin itu baru masuk Grab ke Aceh. Mereka rata-rata udah bisa beli mobil. Jadi 4 kelebaran saya kan Majesty, saya sampai Majesty 2 tuh. Jadi 4 kelebaran saya ini kuat semua. Mereka cross planning udah punya mobil, mereka narik Grab untuk penghasilan tambahan. Ya gara-gara cross planning ini Grab belum masuk Grab ya. Saking minta. Kalau kita hari ini manfaatin lumayan 15-20 juta di luar konvensi. Udah hilang fokusnya. Grup udah nggak mulai diurus, fokuslah ke Grab. Dan mereka cross planning bareng yang punya mobil. Terus bilang lagi, kayaknya kita buka bisnis lagi nih, bisnis kuliner. Nanti gimana caranya ada 100 cabang. Nah, kumpulin duit. Jadi sesama cross planning kumpulin duit buka bisnis. Ujung-ujungnya berhenti semua dari sini. Anda tahu berapa orang saya kehilangan? Dari 4 jalur yang berbeda ya, bukan 1 kaki rontok, 2 BL, 3 BL, 5 bintang 8. Jadi kalau Anda baru kehilangan bintang 6, Anda ngeluh saya siram pakai air teh dingin ya. Seorang Miftah pernah ngalamin itu. Ya bintang 7, bintang 8 masih dihitung, bintang 7 masih dihitung lagi berapa banyak yang hilang. Karena upline-nya hilang semua. Bintang 6-nya. Terus apakah saya ngedon? Ya ngedon sih, 1-2 hari doang. Sampai saya cerita sama mama saya. Nah, jadi saya cerita ke mama saya sempat nangis. Ya pokoknya kenapa hari ini saya betul-betul ingin bahagiain mama saya? Karena mama saya lah yang selalu ada di saat saya butuh. Emang seorang ibu itu luar biasa. Dialah yang betul-betul ngerti perasaan seorang anak. Dia yang bisa nenangin saya di saat saya gundah gelisah. Dia yang membuat saya percaya kalau saya ini bisa bangkit lagi. Nah, karena saya belum berumah tangga saat itu. Jadi saya apapun cerita, Mak, bisnis kita lagi jatuh nih. Mama saya ya itu dengan tenangnya, tapi di balik ketenangan dia, itu dia bangun sholat tahajud. Biasanya mungkin doanya 10 menit jadi 20 menit. Itulah hebatnya seorang ini. Nah itu salah satu yang saya sharing ini. Jatuh di Silver Lion, kehilangan sekian itu. Jadi harusnya PSBB lagi tahun depan, banyak semuanya ya. Oke, tapi ya bisa balik lagi, nggak butuh waktu lama. 9 bulan saya jadi Gold Lion, terus jadi Diamond. Nah sebelum Diamond ada jadwal kita, saya nggak sharingin lah, nanti aja kapan. Oke, next Pak. Nah ini ya tugas kita sangat simpel, kita cukup perbanyak aja presentasi. Kalau kita perbanyak presentasi, dan visi kita bagus. Ini cepatin aja Pak, next aja. Karena ini materi ini pasti sudah sering kalian lihat. Saya lebih banyak sharing pengalaman aja malam ini. Ini next aja Pak. Nah, ini Anda pasti kenal ya. Siapa nih? Arnold. Arnold
Sweat Dagger. Nah, karena Swedegger ini salah satu yang jadi ibaratnya hari ini saya terapkan di bisnis saya, satu kata dia, feel the pain. Jadi pelatihnya ngomong, kalau kamu lagi latihan angkat otot, makin sakit makin cepat bentuk ototnya. Bahkan pelatihnya nggak boleh dia latihan sambil dengan musik nggak boleh. Karena kalau sambil dengan musik, imajinasi kita kemana-mana, jadinya nggak terasa sakitnya. Jadi pelatihnya harus bilang kamu harus betul-betul fokus di rasa sakit itu. Nggak boleh sambil dengan musik, udah makin sakit makin cepat. Nah disitulah saya terapkan hari ini di bisnis saya. Semakin pahit, semakin kerja keras, saya semakin happy hari itu. Jadi hampir setiap malam ketika saya mau proses, saya sambil pulang sambil nangis. Hampir setiap malam. Berarti kalau saya pulang nggak sambil nangis, berarti perjuangan saya hari itu nggak berat. Pak, saya kalau udah kerja keras, waduh ngeri Pak. Itu saya makanya bahkan saya pernah nantangin seluruh grup saya. Kalau ada yang bisa ngalahin kerja keras saya kasih duit 10 juta. Saya nggak ngomongin hasil. Saya bilang setiap orang bisa kerja keras. Kalau hasil kan Allah yang nentuin. Tapi kerja keras kita yang nentuin, betul? Kalau ada yang bisa ngasih kerja keras saya kasih duit 10 juta. Emang kerja keras kita gimana? Kalau sebulan kerja keras itu biasa. Saya bisa keluar pagi, pulangnya jam 2 pagi setiap hari, tanpa bolong 1 hari pun. Jadi ya nggak ada istilah pulang ke rumah. Jadi saya nggak pernah mandi lebih dari sekali. Dan itu saya lakukan hampir setahun full, tanpa bolong 1 hari pun. Grup saya ada tuh mau karena kerja 10 jutanya, ya 1 bulan kedua lu Mas turun. Nah, jadi ini jadi prinsip bagi saya, feel the pain, rasakan rasa sakit itu. Makin capek, makin pahit, makin seru kalau bagi saya. Jadi saya paling sering dulu waktu masih naik motor itu nangis dalam perjalanan pulang. Rasanya itu nangisnya tapi nangis bahagia ngerti ya. Bercampur aduk nangisnya antara harapan untuk cepat berubah hidupnya. Satu sisi saya juga bangga sama diri sendiri bisa berproses sampai di titik ini rutin integritas saya sama diri saya. Satu sisi lagi saya ingat penolakan hari itu. Satu sisi lagi saya percaya Allah tuh lagi melihat saya dari atas, kan gelap tuh kan, jalannya sepi. Pokoknya campur aduk. Dan itu saya rasakan setiap malam, saya nikmati sampai di titik ini. Gitu. Oke, Pak. Nah, ini pasti Anda tahu siapa nih kan? Ini namanya Tiger Woods. Nah, prinsip hidup juga saya terapkan di bisnis saya. Tiger Woods ini apa prinsip hidupnya? Dia ini kan salah satu atlet olahraga pembayaran termahal di dunia. Jadi kalau misalnya dibilang 10 besar, Ronaldo dia termasuk nih, terkaya dan termahal. Setiap dia masukin bola kan, kalau main golf itu kan harus masuk bola ke lubang tuh. Kalaupun nggak masuk, dia selalu bilang yes dengan rasa senang, seolah-olah masuk. Artinya apa yang saya terapkan di bisnis saya? Ditolak ataupun diterima, saya tetap harus happy. Nah, saya juga punya prinsip dari kantor saya, MIF. Karena kan ada yang DM saya, Pak Miftah, gimana caranya biar terus semangat? Pak Miftah, gimana caranya biar kita terus termotivasi? Mentor saya bilang gini, Mif, kita manusia bukan robot. Lu kalau sedih sedih aja, lu kalau senang senang aja, tapi lu harus tetap profesional. Itu yang saya ingat dari mentor saya. Ya kalau lu lagi sedih, lu nangis aja, gak apa-apa. Kalau lu lagi gak semangat ya udah, tapi lu tetap harus kerja. Perasaan itu kita bisa mengenali, kita robot punya perasaan, bukan kita manusia bukan robot punya perasaan. Jadi ya udah enjoy, tapi lu harus profesional. Yang namanya profesional, lu harus betul kerja. Ya contoh nih pegawai bank, kalaupun ada orang tua yang meninggal, dia tetap senyum. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu, betul? Ya itu nama profesional. Sama seperti kita di bisnis ini, banyak orang nggak profesional. Ketika dia nggak semangat, ketika dia bad mood, dia nggak presentasi. Ingat kata-kata profesional ini mahal. Yang namanya seorang profesional, dia tetap kerja sama seperti dia lagi semangat. Makanya hari ini kita nggak bisa ngendaliin semangat kita. Jadi kalaupun nggak semangat, udah paksain kerja yang penting. Lo nggak apa-apa lo kerja lagi nggak semangat, yang penting lo kerja. Karena semangat itu datang sendiri nanti ketika lo paksain. Oke? Jadi kalaupun bad mood, nggak semangat, tetap kerja aja dulu. Nanti semangatnya datang sendiri. Oke, next Pak. Lakukan dengan cepat. Ya ini next saja. Goal dari presentasi adalah tiket pertemuan. Nah, rata-rata bisnis yang besar selalu yang mereka yang memanfaati tiket pertemuan. Saya kadang-kadang suka sebel, pingin cubit tim saya yang dulu pasang tiket, pakai tang gitu ya. Saya di bintang 6 itu
itu udah bangun pertemuan sendiri. Jadi bukan nombok tiket, nombok gedung. Sekali lagi saya bilang, di bintang 6, Anda kalau hari ini ngeluh masalah nombok tiket, saya suruh nombok gedung, baru tahu Anda. Gimana Pak maksud nombok gedung? Ya, dulu nggak stok tiket, lu sendiri yang bayar gedung. Bintang 6 saya udah punya OP sendiri di Banda Aceh, karena saya nggak ada plan. Bintang 6 saya harus sudah angkat sound sendiri ke OP. Anda tinggal datang ke OP, nombok tiket ngeluh. Pantes aja nggak sukses. Tiket adalah alat bantu, tiket adalah jembatan. Anda harus anggap tiket ini sahabat, bukan musuh. Makanya nih ketika Anda tawarin mau ambil tiket berapa? Masya Allah, Anda aku tanya tiket. Itu seolah tiket Anda musuh. Maka jadikan hari ini tiket itu kebutuhan. Ya kalau tiket itu jadi kebutuhan, Anda yang nyamperin pelan-pelan, tiketnya udah ready belum? Gitu. Kan malah disodor ambil. Mulai lah. Kacau. Rata-rata nih ya. Beberapa saya yang hari ini bisnisnya besar, yang berapa bisnisnya besar, dia yang menerapkan sama dirinya sendiri berapa dia stok tiket, bukan apa yang sodorin. Dan itu yang saya dengar. Jadi kan kita kan ada buat ibadah sharing-sharing bintang 8 book ya. Kadang-kadang saya jadi yang dengarin itu enggak. Ya udah dia sharing. Saya dari bintang 6 itu nggak pernah kurang stok tiket pribadi 20. Buset, kalahin saya gitu kan. Nah, maksudnya rata-rata ya gitu, bisnisnya besar, mereka yang punya prinsip sama dirinya sendiri, bukan apanya yang nentuin prinsip. Dan prinsipnya gila-gila rata-rata. Hampir semuanya, ketika saya duduk di sofa, saya dengarin grup saya sharing, saya nggak pernah suruh dia stok tiket, gitu ya akhirnya. Jadi rata-rata yang grup saya berkembang, bahkan yang nggak pernah ketemu saya, nggak pernah saya sodorin tiket. Jadi kan kedalaman saya terlalu dalam nih. Maka ketika ada yang bicara bintang 7, oh pantas dia bisa bisnisnya, dia punya prinsip sama dirinya sendiri. Tapi yang masih disodorin, ya itu susah besarnya. Jadi maka hari ini bangunlah bisnis ini, bisnis Anda sendiri. Kesadaran yang harus Anda pupuk di hati sama di pikiran Anda. Nah, ini cerita saya bintang 6 saya. Jadi kalau Anda hari ini tinggal datang ke kopi, Pak, terus ibarat tinggal stok tiket masih males, saya nggak tahu mau ngomong kayak mana lagi. Saya di bintang 6, saya harus angkat sound system setiap hari. Setiap kopi bintang 6 saya angkat sound system sama adik kandung saya dengan motor, helm pakai ya kan. Coba Anda lihat, kucel hitam pakai jas gitu kan. Orang lihat nih baru di PHK dari kantor mana ya gitu. Ya kan pegawai kantor kan pakai jas kalau luaran kan. Bawa-bawaannya pasti baru PHK nih. Saya nggak tahu berapa Pak. Dari miskin masih naik motor, saya udah pede. Pak Mif, kenapa pakai jas? Biar tahu, ini orang kaya sih MLM. Iya. Dari di sana. Saya tahu berapa? Lebih pede waktu saya miskin daripada waktu saya kaya. Saya kalau sekarang misalnya nih ke kondangan ya, pakai jas, takut dilihatin. Pak Mif tuh yang kaya. Minder saya, gitu ya. Tapi dulu bisa tuh orang jual obat MLM. Senang kali saya kalau ada jadi saya. Padahal pulangan naik motor, nggak tahu kenapa. Saya lebih pede waktu saya miskin daripada waktu saya kaya. Makanya saya jadi kaya sekarang. Nggak ada satu orang pun yang nggak tahu saya MLM. Nggak ada yang nggak tahu saudara saya kalau saya itu TNC. Pokoknya semua orang wajib tahu. Mama saya malu sendiri dulu, mama saya malu. Sekarang mah bangga sekali kan gitu kan. Nah, sekarang mama saya kalau ke pasar Acehnya, ini mamanya Pak Miftah ya itu. Padahal tukang jualan gelang-gelang yang sampai jalan apapun pasti kenal gitu. Nah, begini Pak. Nah, alhamdulillah pertemuan terus bertumbuh. Nah, ini kopi saya sampai ada sehat ya kan. Nah, jadi proses itu nyata loh. Jadi kalau kita bisa nikmati, ya Anda akan ada di posisi ini. Sampai orang mau jalannya bisa jalan, kayak gitu. Nah, proses itu nyata. Jadi ini bukan OP. Jadi kita ada kali ini titik OP saya mungkin lebih dari 30, saya nggak hitung lagi titik OP saya. Nah, minggu depan kita juga buat pertemuan, angkanya yang BS ya, itu khusus kota Banda Aceh. Jadi saya sudah punya OP di berbagai daerah. Di Banda Aceh ini tiket terjual 3.000 kemarin, mungkin di hari mungkin 2.000-an. Nah, insya Allah nanti saya fotoin lah. Ya, next Pak. Next saja. Nah, ini yang saya betul-betul tangkap nih, dan ini hari ini terjadi di Bandung, prinsip ini.
Dinyatakan bahwa mustahil seorang bisa berlari sepanjang 1 mil atau 1,6 kilo dalam waktu kurang dari 4 menit. Pelatih tim Olimpiade Inggris 1903 rekor lari 1 mil itu 4 menit 12 detik. Rekor ini tidak mungkin dipecahkan lagi. Sen mengatakan jika seorang bisa menembus batas waktu tersebut, paru-parunya akan hancur, jantungnya tidak mampu berdenyut kencang lagi. Jadi ini sudah diteliti. Pelatih Olimpiade 2 udah ngomong nggak akan mungkin kalau orang bisa tembus lebih dari kurang dari 4 menit. Jadi semua orang percaya itu. Nah sampai ada satu orang dari pelosok, mungkin dia nggak baca berita, dia nggak googling beritanya, dia nggak baca koran. Jadi dia nggak tahu, dia latihan lah. Mungkin dia tahunya, kok harus bisa lari kurang dari 4 menit. Kalau dia bilang kan gitu mungkin. Ya udah dia latihan. Roger Bannister yakin bahwa dia akan menembus batasan tersebut. Next. Dan ini Anda bisa searching, ini kisah nyata. Bannister mampu menembus batasan manusia dengan berlari waktu 3 menit 59 detik. Ini Bapak Ibu saya bilang ya, manusia ini luar biasa. Manusia ini luar biasa. Jadi kalau kita yakin sama diri kita sendiri, kita bisa jadi apapun yang kita mau. Makanya hari ini jangan pernah percaya sama bisikan-bisikan aneh ini. Makanya yang membuat orang lain nggak bisa tembus 4 menit, banyak baca berita. Banyak. Ternyata berita hoax udah ada dari tahun 1900 kan gitu kan. Maka hari ini jangan banyak nonton TV, itu berita banyak hoax juga ya. Nah, oke next Pak. Fakta yang tidak diketahui banyak orang, 1 bulan kemudian setelah dia pecahin rekor ya, 32 orang mampu berlari di bawah 4 menit, 1 tahun kemudian 317 orang mampu berlari di bawah 4 menit. Nah, inilah faktor ketika orang udah pecahin rekor. Makanya yuk, kendari kita pecahin rekor. Jadilah orang pertama pecahin rekor. Di sini udah lahir satu majesty belum? Belum. Anda berarti punya kesempatan untuk pecahin rekor nomor 1 dulu di Kendari. Amin. Benar. Siapapun, Anda jangan lihat peringkat Anda ini. Justru makin rendah peringkat Anda, makin gila kalau Anda bisa jadi One Majestic pertama di Kendari. Kalau saya jadi Anda, waduh, saya sangat termotivasi. Benar. Makanya titel saya udah nggak bisa direbut lagi. Tahun 2000 sekian Miftah jadi BSPBU Indonesia. Tahun 2000 sekian Miftah jadi BSPBU. Saya 2 kali jadi BSPBU di Indonesia. Dan sekarang kalaupun nggak jadi BSPBU ya nggak apa-apa lagi karena saingan saya Pak Luis. Demon saingannya Pak Luis. Gue lain ke bawah, saya 2 kali. Nah, gue lain ke bawah sekali, bintang 8 ke bawah sekali. Jadi di bintang 8 saya udah pernah jadi BSPBU, di lain ke saya udah pernah jadi BSPBU. Sekarang tinggal rebut di Demon harus jadi BSPBU. Tapi saingannya ngeri. Pak Jul, ya kan? Pak Rizky Ganata, Pak Abdi, Pak Luis, saingannya itu. Jadi kalaupun belum bisa, orang masih maklumin, kan gitu kan? Tapi yang namanya seorang Miftah nggak peduli, insya Allah dalam waktu dekat akan dikejar lagi. Amin. Kalau percaya rekor lagi ngalahin pasti Pak Luis kan keren. Miftah, best PBU, seluruh peringkat di Indonesia. Keren. Nah, nanti insya Allah akan saya kejar ya. Oke, next Pak. Parameter bisnis, next. Nah, ini ketika saya One Majesty 2019 sebelum Corona datang ke Indonesia. Jadi tahun perpisahan ini 2019, 2020 nggak bisa kejar lagi kan gitu. Rencananya di 2020 kan mau saya kejar lagi, tapi nggak bisa, gitu kan? Karena ada Corona. Kemarin di Kronke juga saya nggak kejar karena memang bertepatan dengan hari adik saya pesta. Oke, next Pak. Nah, ini pencarian yang pertama nih, bintang ambasador pertama di Aceh dan Indonesia. Ini orangnya. Jadi sebelum lahirnya ambasador hari ini di Bandung, ini orang pertama yang mecahin rekornya dulu. Saya paling senang untuk pecahin rekor, karena pemecahan rekor nomor 1 itu akan selalu diingat. Yuk, jangan kita pecahin rekor dulu di ya. Nah, ini Anda lihat ya, sampai tutup tokonya. Ini orang kopi. Jadi saya kalau tarik komitmen sama lu, ya ilah. Nah, ini saya tarik komitmen, saya posting di grup nih. 27 Desember kan tutup buku tuh. Januari langsung jadi ambasador. Jadi saya selalu kalau udah tarik komitmen modul itu udah pasti tercapai. Dan prosesnya, jam sekian time harus hadir base camp.
Jam sekian time baru pulang. Kalau nggak siap, bilang dari awal. Saya bisa cari orang lain yang mau saya bantu. Kalau siap, kamu akan jadi ambasador utama di Indonesia, bintang 6. Siap? Siap, let's go. Nah, gitu. Enak ya kalau ngomong gitu ya. Nah, jadi makanya Anda yang dulu harus prestasi. Jangan Anda ngomong kayak gitu, Anda masih CP. Penting, grup. Wah, ini plan dulu. Jadi ngomong sesuai kapasitas. Jangan sosok aja ambasador, Anda sendiri masih crown. Buktikan dulu. Maka kalau saya nggak bisa dibantah, udah jadi best PBU seluruh Indonesia. Jadi pas dia ngomong, saya ngomong kayak itu, ya dia percaya aja. Maka hari ini kita dulu, buktiin sama grup kita. Dan juga buktiin tanpa grup kita juga bisa. Ya, oke next Pak. Hal yang harus dihindari, cross training, manajemen keuangan. Tadi udah sudah sharing ya, sambil berjalan kan, jadi nggak perlu ini lagi. Ego, nah ini ego yang perlu saya sharing. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, inilah salah satu yang ngancurin bisnis kita. Ketika kita punya ego, bisnis ini jangan ada ego, jangan baper-baperan, jangan merasa nggak enak sama upline, jangan merasa kita lebih hebat daripada upline, jangan juga kita ibaratnya ada dolar yang bermasalah, kita sakit hati, kita nggak mengurus, nggak bisa. Bisnis ini harus dibawa santai secara sikap. Saya kalau ada dolar saya jelekin saya, yaudah nggak apa-apa, biar Allah aja yang ngurusnya. Tugas saya tetap baik ke semua orang. Ke dolen saya, ke upline saya, ke cross saya tetap baik. Nah, ketika hati kita udah bersih, Allah yang membukakan jalan rezeki kita. Jadi makanya hari ini ego ini benar-benar harus dibuang. Jangan pernah ada ego, sedikit pun. Oke, next Pak. Nah, ini hindari zona nyaman. Jadi kalau ditanya, saya hampir nggak pernah nongkrong sama kawan saya. Jadi saya hampir nggak pernah nongkrong, apalagi main game. HP saya rata-rata HP mahal semua nih, nggak ada main game itu pun. Oke. Jadi ya, kalau bisa game ini diciptakan khusus untuk buat kita ketagihan. Sama kayak rokok. Yang punya pabrik rokok, anaknya nggak dibolehin rokok. Datang kita merokok. Sama nih, yang pembuat game, mungkin anaknya nggak disuruh main game. Disuruhnya ciptain game, biar ketagihan, biar rusak. Jadi cara membuat game ini, ya benar. Pak, tapi ada juga Pak, jadi atlet. Berapa orang sih? Yuk survei yuk. Dari 100 orang yang main game di sekitar kita, lebih banyak waktunya terbuang percuma atau hari ini jadi bagus? Yuk survei-surveian. Saya berani taruhan semua harta yang saya punya. Karena sesuatu itu benar. Pak, saya tahu game itu ada manfaatnya. Biar kita ibaratnya apa ya? Mungkin refreshing dan lain. Saya tahu, nggak tahu. Tapi percaya kata saya, awalnya mungkin buat refreshing, tapi ujung-ujungnya jadi ketergantungan, bukan refreshing lagi. Carilah refreshing yang lebih bermanfaat. Banyak selain game. Kenapa? Karena saya pernah jadi pecandu game dan saya menyesali itu. Uang saya habis, waktu saya habis. Rata-rata saya banyak kali yang berhenti gara-gara game. Adik sepupu saya sendiri yang udah tinggal, dia yatim piatu ya, ketika tsunami tinggal bareng saya, itu rusak gara-gara game. Waktu ibadahnya berkurang, nggak tepat waktu tidurnya berantakan. Pokoknya kalau bisa dibilang Pak Miftah, salah satu hal yang paling Pak Miftah benci apa? Game. Karena gara-gara game banyak banget hari ini adik saya sendiri rusak. Bener ya Bang? Makanya kalau masih mau berhenti, mending berhenti dari sekarang. Nah, beberapa orang yang nggak sanggup berhenti game karena mikirnya udah tanggung, udah pertengahan, lebih tanggung. Ini kalau lanjutin nanti. Mending kalau berhenti dari sekarang. Percaya kata saya, sama kayak berhenti rokok, sama itu semuanya. Ketika Anda udah berhenti, Anda ngaca, untung aja pernah berhenti ya. Percaya kata saya, Anda kalau ngomong kayak gitu nanti, ketika Anda sudah berhasil berhenti. Dan rasanya nikmat banget terlepas dari game, terlepas dari ya kalau rokok saya nggak bahas karena rokok ini cuma merusak kesehatan. Tapi kalau game, kesehatan Anda rusak, produktif Anda rusak, gitu ya. Jadi Anda nggak bisa produktif, waktu Anda tersita, istirahat Anda tersita, terus waktu kerja Anda tersita. Nah ini kena penyakit anak muda. Oke ya, kita lanjutin next. Nah nih, sekarang rasa jenuh Anda. Next Pak. Nih tadi saya sudah sebutin, tanamkan one way ticket, no way out, no way back, teori Hernando Cortez. Jadi coba tanamkan sama diri kita, apapun yang terjadi, ini nggak ada urusan lagi masalah cocok nggak cocok. Bisnis ini emang cocok ke semua orang, udah masalah ngaca lagi. Ini kayak nggak cocok sama aku, bisnis nggak ada. Itu alasan-alasan pecundang aja tuh. Bisnis di sini cocok ke semua orang. Kalau Anda belum sukses, ya butuh proses lebih lagi. Baik itu lebih lama ataupun lebih kerja keras. Pokoknya lebih lagi. Next Pak. Bung Chandra. Orang-orang sukses di dunia, di Indonesia sekalipun, itu mereka yang fokus.
Bung Chandra dia fokus sebagai developer dan motivator termuda. Bill Gates fokus pada Microsoft-nya, Warren Buffett fokus pada investasinya. Jadi setiap orang yang sukses itu fokus pada apa yang dijalani. Jangan lihat kiri kanan. Kalau udah sukses nanti baru main investasi, bukan lagi bisnis. Ya, oke next Pak. Hukum jodoh tadi saya udah bahas, bukan hanya untuk lawan jenis, tapi juga di bisnis kita punya hukum jodoh. Yang kerja keras dapat yang bekerja keras, yang baik dapat yang baik, yang nurut upline dapat yang nurut upline, yang membangkang upline dapat juga yang membangkang upline. Semuanya hukum jodoh berlaku di sini. Ya, jadi seperti apa Anda pingin ketemu dolen Anda 3 bulan dari sekarang, jadilah seperti itu dulu. Jadi biasanya dolen kita tuh akan dikirim 3 bulan kemudian sesuai dengan kita selama 3 bulan itu. Jadi kalau selama 3 bulan itu kita kerja keras rutin, selama 3 bulan itu kita ibadahnya bagus, selama 3 bulan itu kita nggak pernah ngebangkang upline, angkat telepon upline selalu, balas chat upline cepat, maka di 3 bulan kemudian lahirlah dolen kita seperti itu. Ya. Oke, yang terakhir dari saya, masih tentang itu. Anda tahu ini siapa? Nah, ini kisah nyata. Ini seorang anak muda di Singapura. Jadi anak muda ini dia sangat bodoh, bahkan orang bilang bukan lagi bodoh, idiot. Di kelas 4 SD bahkan dia dikeluarkan dari sekolah SD-nya, kelas 4 SD. Saking bodohnya, akhirnya orang tuanya cari sekolah lain. Ketemulah sekolah paling buruk di kota Singapura itu. Nah, sampai di sekolah itu dia masih juga ranking yang paling terakhir. Ketika mau masuk SMP, orang tua sampai kewalahan cari sekolah yang mau diterima. Hampir nggak ada satu sekolah yang mau diterimanya. Sampailah terakhir ada sekolah emang perkumpulan orang-orang yang paling terbelakang di sekolah itu. Di sekolah itu pun dia ranking kedua terakhir. Sampai orang tuanya bingung, malu, stres. Kenapa? Guru panggil, suruh datang, diperlihatkan, ini hasil anakmu. Ini sekarang dia kelas 1 SMP, tapi saya suruh kerjakan kelas 4 SD, dia nggak mampu. Mau suruh balik ke SD nggak mungkin karena diterima. Orang tuanya dengan rasa malunya akhirnya berusaha semampunya, dikasih les matematika, dikasih les fisika, kimia, semua pelajaran, tapi hasilnya nihil. Sampai suatu hari mamanya ketemu sama Ernest Wong. Ernest Wong ini dia punya privat, tapi bukan privat pembelajaran, tapi lebih mana memanfaatkan. Kalau kita ini bisa percaya, kita ini bisa memanfaatkan bagaimana otak kanan ini bekerja. Makanya programnya itu NLP, Neuro Linguistic Program. Nah, semenjak dia ikuti program dari Ernest Wong ini, dia saat itulah mulai percaya sama dirinya. Nggak ada manusia yang bodoh, nggak ada manusia hari ini yang tidak bisa, hanya ada manusia yang tidak ada mau. Akhirnya disitulah dia pertama kali percaya kalau dia bisa. Disitulah pertama kali dia menentukan impiannya. Pulang dari training itu, akhirnya dia mulai menempelkan semua tujuannya. Tujuan pertama yang ditempelkan di kamarnya, dia pingin nanti pas pengumuman pembagian rapor, dia pingin menjadi ranking 1. Dan dia terus belajar, dia selalu afirmasikan, dan ketika pengumuman itu, dia ternyata jadi ranking 1. Naik kelas 2, dia masih jadi ranking 1. Di kelas 3, dia masih jadi ranking 1. Sampai gurunya persilakan dia maju, apa kira-kira keinginan kamu? Dia bilang, saya ingin masuk sekolah terbaik di Singapura. Semua kawannya ketawa. Selama sekolah itu berdiri 10 tahun, belum ada satu orang pun lulusan sekolah SMP itu berhasil masuk ke SMA terbaik di Singapura itu. Tapi justru ketawaan dari kawan-kawannya jadi motivasinya dia. Dia buktikan, akhirnya dia ikut tes di sekolah SMA itu dan dia lulus. Di sekolah SMA itu, dia mulai menentukan lagi. Dia mau jadi ranking 1 lagi. Ternyata di SMA terhebat Singapura dia jadi ranking 1 lagi. Kelas 2 jadi ranking 1 lagi, kelas 3 jadi ranking 1 lagi. Sampai dia dipanggil di University of Singapore, universitas salah satu terbaik di Singapura. Jadi dia nggak perlu ikut tes, tapi dia jadi panggilan. Bahkan ketika di kampus itu dia masuk 20 besar yang berhak menerima beasiswa untuk memulai bisnisnya sendiri. Dan sekarang, next Pak, dia bisa menjadi salah satu orang terkaya di Singapura. Top 25 richest Singapore under 40. Jadi 25 orang terkaya di bawah 40 tahun. Dari orang yang dulunya bukan siapa-siapa, dari dulunya orang yang paling bodoh di sekolahnya,
Jadi sekali lagi saya bilang sama Bapak Ibu semuanya, kalau Anda hari ini merasa diri Anda bukan siapa, itu cuma ada di pikiran kita. Makanya hari ini sangat penting dengan siapa kita bergaul. Sangat penting hari ini kita menghabiskan waktu dengan mentor kita. Kenapa? Karena mentor kita akan ngomong seperti ini. Aku percaya kalau kamu itu luar biasa. Aku percaya kalau kamu itu bisa. Setiap kata yang masuk ke pikiran kita, setiap kata yang masuk ke alam bawah sadar kita, alam bawah sadar kita akan mempercayai itu. Alam bawah sadar kita akan mencerna itu. Sehingga kita mulai percaya sama diri kita. Semakin besar yang kita pupuk kepercayaan terhadap diri kita, maka alam bawah sadar kita akan bergerak dan kita akan bertindak sesuai yang kita percaya. Ketika kita sudah bertindak dengan apa yang kita percaya, dengan izin Allah, ketika kita terus menerus berjuang dengan libatkan Allah di setiap proses kita pasti akan sampai ke puncak. Bapak Ibu sekalian, hari ini teman-teman, kalaupun PBO kalian masih